Hakim di ujung tanduk. Terbakarnya rumah milik Hakim Pengadilan Negeri PN Medan, Kamozaro Waruwu di Medan, Sumatera Utara pada Selasa 4 November lalu telah memantik kecurigaan publik bahwa peristiwa itu bukan terjadi secara kebetulan. Peristiwa itu diduga berkaitan erat dengan tugas keseharian Kamozaro yang saat ini menjadi pengadil kasus-kasus korupsi di PN Medan. Setiap hari, ia bertugas menangani perkara dugaan korupsi, mulai dari pemeriksaan materi perkara, pemeriksaan para saksi untuk pendalaman perkara, hingga memutus sebuah perkara demi tegaknya pengadilan. Bisa jadi rumahnya yang terbakar itu adalah sebuah musibah atau akibat kelalaian pemilik rumah. Jika demikian, peristiwa itu menjadi ranah personal alias urusan pribadi Kamozaro sebagai pemilik rumah. Namun hal yang menarik perhatian publik adalah terbakarnya rumah Kamozaro di saat ia sedang menangani kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Tak tanggung-tanggung, kasus itu bahkan menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaya Putra Ginting, yang kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Hakim yang dikenal berintegritas dan tak punya rasa takut itu bahkan meminta jaksa menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk dimintai keterangan dalam kasus itu. Kamozaro melihat adanya kejanggalan setelah melihat pergeseran anggaran dari berbagai dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR. Sejak menangani kasus itu, telepon genggamnya kerap dihubungi banyak nomor yang tak dikenalnya. Namun begitu ia angkat, telepon itu langsung dimatikan pihak yang menelpon. Karena itu, sulit dinalar jika kebakaran itu sebagai sebuah kebetulan. Publik mencerna hal itu tak lepas dari keberanian, bahkan kenekatannya dalam menegakkan keadilan. Peristiwa itu sekaligus kembali memantik kesadaran publik masih minimnya perlindungan terhadap profesi hakim. Sebagai penegak keadilan, hakim dibiarkan harus berjuang sendiri dalam menjaga keselamatan dirinya sendiri dan keluarganya tanpa kehadiran peran negara di dalamnya. Sebuah ironi tentunya bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai negara hukum. Hukum sebagai panglima tentunya tak boleh berhenti sebatas jargon. Ia harus berwujud nyata dalam keseharian hidup bernegara. Perlindungan terhadap hakim dan keluarganya mesti menjadi salah satu bentuk dari perwujudan hukum sebagai panglima tersebut. Tanpa itu, akan sulit hukum menjadi panglima. Hakim hanyalah wakil Tuhan di muka bumi. Ia bukan Tuhan, tetap manusia biasa yang berusaha keras untuk berani menegakkan keadilan. Hitam ya hitam, putih ya putih, tak ada kompromi di situ. Menjadi hakim sejak tahun 2000, Kamozaro pasti sudah banyak makan asam garam dalam menggeluti profesinya. Teror dalam berbagai bentuk tentu sudah dirasakannya dan hingga kini berhasil dilewatinya. Namun hal itu tentunya tak dapat menghilangkan kewajiban negara melindunginya, termasuk keluarganya. Tanpa kehadiran negara sebagai backing, Kamozaro dan ribuan hakim lainnya harus berjuang sendiri menyelamatkan diri. Karena itu, polisi harus mengusut tuntas kasus terbakarnya rumah hakim tersebut. Polisi harus profesional dan transparan dalam mengusutnya, karena Kamozaro sedang menangani kasus yang menyangkut nama orang besar di Sumatera Utara. Soal keahlian, tak perlu lagi kita meragukan betapa mumpuninya skill polisi kita saat ini. Kehadiran teknologi kian mempermudah kerja polisi yang dengan mudah dan cepat dapat mengetahui penyebab terbakarnya rumah itu, apakah itu sebuah kesengajaan atau tidak. Jika indikasi awal ditemukan adanya unsur kesengajaan, hal itu tentu menjadi alarm bagi dunia peradilan kita. Di negara hukum ini, keselamatan hakim tak boleh ada di ujung tanduk.